saya Muhammad Adizul Zikri dari kelas TI 21A1 dengan NIM 312110178. Pada kali ini saya akan membahas video berjudul Parkir Pintar, Robot Prediksi dan Logika untuk Tempat Parkir Lancar. Pada kali ini temanya adalah Artificial Intelligence dengan sesuai mata kuliah kita. Jadi ada latar belakang mengenai parkir, yaitu adanya permasalahan. Yang pertama, waktunya terbuang, kita membuang waktu berharga hanya untuk mencari tempat parkir, gitu permasalahannya. Yang kedua, ada antrian panjang, antrian mobil yang mencari tempat parkir bisa membuat kemacetan. Adapun ketiga juga stres karena penumpukan parkiran yang sangat padat dan ketidakefisiennya. Adapun selanjutnya yaitu mengenai masalah yang dihadapi, yaitu ya tadi, dan selanjutnya ada tujuan proyek, yaitu meminimalkan waktu mencari. Jadi tidak hanya memberikan solusi mencari meminimalkan, tapi juga mengurangi stres dan mengurangi antrian. Selanjutnya ada integrasi robotika. Yang pertama, kemampuan robot diharapkan berpatroli otomatis bergerak tanpa kendali manusia, jadi sudah autonomous. Yang kedua, ada deteksi tempat kosong, identifikasi slot parkir tersedia, pengumpulan data dan mencatat lokasi dan waktu secara real time. Jadi dia skemanya terus bergerak untuk mencari lokasi parkir. Adapun manfaat dari robot yaitu informasi real time, dan kedua peningkatan efisiensi, dan ketiga pengurangan stres sesuai dengan latar belakang tadi. Adapun penerapan algoritma genetika yang saya buat dalam bentuk flowchart, yaitu ada mulai, inisialisasi, evaluasi, dan operator genetika, serta ada aksi dan kinerja berhenti terpenuhi. Jadi proses di sini adalah inisialisasi, yaitu membuat rute patroli acak di mana nantinya akan melaju ke evaluasi menilai efisiensi setiap rute, dan selanjutnya ada seleksi memilih rute terbaik. Dan nomor 4 ada perkawinan silang dan mutasi menghasilkan variasi rute baru, dan 5 pengulangan iterasi hingga menemukan rute optimal. Jadi proses ini terus mengulang-ulang sampai akhirnya dia menemukan celah atau ruang kosong pada parkiran. Ada tahap-tahapnya, yaitu tahap inisialisasi dimulai dengan membuat populasi awal secara random. Populasi ini mewakilkan kandidat solusi untuk rute patroli. Kedua, ada tahap evaluasi, menghitung nilai fitness setiap individu dalam populasi. Ketiga, ada operator genetik. Operator genetik itu maksudnya seleksi, crossover, mutasi. Dan keempat, ada tahap terminasi, mengecek kriteria berhenti dan menghasilkan solusi rute terbaik. Selanjutnya ada ANN, penerapan Artificial Neural Network. Prediksi parkir pintar, otak cerdas di balik sistem. Jadi ada prosesnya nih, mulai persiapan data, model building, deployment. Akan kita breakdown. Oke, pertama, cara kerjanya menganalisa data historis parkir, mempelajari pola penggunaan, dan ketiga, penggunaan prediksi ketersediaan. Yaitu ada manfaatnya di balik penerapan ANN ini. Yang pertama, perencanaan waktu parkir lebih lancar, pengurangan waktu pencarian, optimalisasi penggunaan lahan parkir. Saya akan menjelaskan tentang flowchartnya, yaitu data processing, yaitu pola waktu kedatangan kendaraan, jadi durasi parkir, kapasitas area, data sensor. Jadi adanya sistem ini dia
Naive biasnya yaitu mulai apakah dia mempunyai masalah parkir. Jika tidak, berarti lancar-lancar saja akan dilanjutkan sistem parkir lancar. Dia akan kemungkinan pada data di parkiran itu kosong. Tapi ketika di kasus ini mempunyai masalah parkir, dia akan melakukan penerapan logika algoritma seperti logika yang awal tadi dibuat dan pemilihan algoritma yang tepat. Nah, ini dia kita breakdown algoritma genetika, di mana analogi ini mencari rute patroli terbaik, banyak rute dan rute terpilih. Dan kedua ada ANN yang kita bahas tadi, analogi otak belajar pola parkir, data pola, prediksi tempat parkir kosong. Nah, ANN ini yang tadi kita bahas ini memprediksi kapan ramai dan kapan sepi, yang seharusnya dia bisa mendapatkan keputusan hasil cerdasnya. Logika fuzzy, analogi pengukur menilai tingkat kekosongan parkir. Selanjutnya penilaian tidak pasti dan menilai tingkat kosong penuh. Nah, kali ini bahasnya naive bias. Analogi perpustakaan mengkelompokkan pengguna. Data pengguna parkir pengelompokan berdasarkan kategori. Jadi supaya rapi ya, naive bias ini lebih cocoknya ke berdasarkan kelompokan kategori. Jadi misalkan kategori mobil sedan diposisikan ke sedan supaya tidak bercampur dengan mobil-mobil yang SUV contohnya gitu. Oke, selanjutnya ada hasil yang diharapkan dari semua presentasi ini adalah robot patroli. Yang tadi awal kita bahas, yang diharapkan adalah robot patroli, di mana robot ini melakukan sensor detection. Dia akan keliling mencari ruang-ruang kosong. Selanjutnya dia akan memproses data processing, di mana ada AI engine, ada ANN dan fuzzy logic, lalu prediction, klasifikasi. Setelah jadi klasifikasi atau model, akan dijadikan smart application dan bisa menjadi user interface, mau bisa web based ataupun smart app, tergantung pada si penyedia parkir tersebut. Dan adapun real time info, jadi sudah terjawab di sini real time info, di mana ketika memang sudah tidak bisa dipaksakan untuk lanjut mencari parkiran, ya mau tidak mau mungkin akan membatalkan, contohnya berlibur gitu kan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Azizul Zikri, terima kasih. Kurang lebihnya dalam penyampaian mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.